Kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya video kontroversial Muhdor Al-Hamid atau yang akrab disapa Habib Muhdor tengah beredar luas dan viral. Dalam ceramahnya, ia menyampaikan satu kisah Ba'alawi yang bukan hanya mengundang tanya, tapi juga sangat membagongkan. Bahkan bila ditelaah lebih dalam, kisah dalam ceramah itu telah menabrak batas akidah. Berikut cuplikan videonya. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Apa yang baru saja kita dengar bukanlah kisah biasa, bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah klaim besar, klaim yang menyentuh wilayah paling sensitif dalam Islam, yakni hubungan manusia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya. Dalam ceramah itu disebutkan bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dikisahkan bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar, lalu menerima jmamah atau sorban dari Rasulullah. Sorban tersebut kemudian dipakaikan kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid melalui sebuah ritual khusus mandi terlebih dahulu. Pertanyaannya sederhana, tapi konsekuensinya luar biasa besar. Benarkah Rasulullah hadir kembali secara sadar lalu menyerahkan simbol otoritas kepada seorang Habib Ba'alawi? Muhdor menyebut peristiwa itu dengan istilah yaqdotan atau yaqozoh yang berarti terjaga, sadar, atau tidak bermimpi. Jika klaim ini diterima apa adanya, maka implikasinya sangat serius. Artinya Rasulullah hadir secara nyata setelah wafat, ada interaksi fisik, ada penyerahan benda, dan ada otoritas spiritual langsung, pertemuan face to face. Jelas ini bukan lagi wilayah mimpi, bukan pula karomah biasa. Ia menyentuh wilayah yang dalam Islam telah tertutup sejak wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita jujur, dalam literatur Islam memang banyak kisah orang-orang soleh atau wali yang bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ini jelas ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, klaim bertemu Nabi dalam keadaan sadar setelah wafatnya, sebagaimana diceritakan Muhdor, tidak memiliki satupun riwayat yang sahih, baik dari para sahabat, tabi'in, maupun generasi ulama setelahnya. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Hasan, dan Husain, tidak satupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kembali menemui mereka secara sadar setelah wafatnya. Padahal dibandingkan Habib Ba'alawi, merekalah orang-orang paling mulia, paling dekat, dan paling dirindukan oleh Rasulullah.
Sekarang, mari kita berhenti sejenak, lalu menarik napas perlahan. Mari kita ingat Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Bahkan beliau bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Riwayat mengisahkan, setelah Rasulullah wafat, Fatimah sangat merindukan ayahandanya. Ia adalah salah satu yang paling sering berziarah ke makam Rasulullah. Fatimah menangis dalam waktu yang lama, bahkan diriwayatkan tak pernah terlihat tersenyum lagi sejak kepergian ayahandanya. Kesedihan itu begitu menggerogoti tubuhnya, melemahkan fisiknya, sehingga Fatimah pun wafat hanya beberapa bulan setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, mari perhatikan satu fakta yang tak terbantahkan. Rasulullah tidak pernah hadir secara yaqozoh menemui putri kesayangannya sendiri, tidak datang untuk menghiburnya, dan tidak pula menyerahkan sorban, bahkan kepada belahan jiwanya Fatimah yang sangat dicintainya. Lalu mari kita tanyakan dengan nalar yang waras, jika untuk Fatimah saja Rasulullah tidak hadir kembali secara sadar, bagaimana mungkin beliau hadir menemui seorang Habib Ba'alawi lalu menyerahkan sorban? Apakah cinta Rasulullah kepada Fatimah lebih rendah derajatnya dibandingkan cintanya kepada seorang Habib? Kita pun patut menduga bahwa kisah yang dituturkan oleh Muhdor hanyalah narasi sakral yang dibangun di belakang hari. Dalam kacamata sejarah, jelas sekali kisah semacam ini punya pola yang sama, yakni tidak memiliki sanad, tidak tercatat dalam kitab-kitab klasik, dan umumnya hanya muncul dalam manakib internal Ba'alawi. Yang terakhir, hampir pasti kisah semacam ini selalu berujung pada legitimasi spiritual. Modusnya juga sangat mudah dibaca. Sorban dan jubah bukan sekedar kain, ia adalah simbol pewarisan otoritas agama. Melalui kisah ini, sosok Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diceritakan sebagai wali dengan makom luar biasa tinggi, seolah memiliki jalur langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mari kita sama-sama berpikir waras. Jika kisah ini dianggap sebagai pengalaman batin pribadi, itu jelas urusan individu. Namun, jika kisah ini dijadikan sebagai klaim keistimewaan, alat legitimasi spiritual, atau pembenaran nasab dan hierarkinya, maka tidak ada kompromi lagi. Klaim semacam ini harus tegas kita tolak. Memang benar, ada sebagian ulama seperti Imam Al-Yafi'i dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebut kemungkinan dapat melihat Nabi dalam keadaan terjaga bagi orang-orang soleh. Namun, mayoritas ulama menegaskan pertemuan tersebut bukanlah pertemuan secara fisik jasmani, bukan seperti Nabi hidup kembali, dan bukan sampai menyerahkan benda seperti jubah atau sorban. Yang dimaksud hanyalah penglihatan spiritual, kasyaf atau pengalaman batin, bukan kehadiran Rasulullah secara nyata di dunia. Karena itulah kisah yang disampaikan Muhdor ini tidak dapat dibenarkan, dan bila dipercaya mentah-mentah berpotensi menyeret pada kesesatan dan kemusyrikan. Bagaimana pendapat sahabat misteri realita? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar diskusi ini tidak berhenti begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.